Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah kalian dalam keadaan baik ya. Nah, pada pagi hari ini Bu Guru mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Coba Bu Guru absen dulu. Di sini Eva, hadir Eva? Coba Bu Guru mau tanya, Eva, hadir nggak Eva? Eva hadir? Iya hadir. Lalu Sofia Azahra hadir? Muhammad Asraf hadir? Ya, lalu Ayuna Fitriani hadir? Lutfiana Ulfa? Lutfiana Ulfa hadir? Hadir. Ya, jadi ada yang satu HP berdua ya. Nah, di situ Bu Guru lihat ada kursinya bersama Eva Septiana Rahmana. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya pada pagi hari ini. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Nah, doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Muhammad Asraf. Silahkan Asraf pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Asraf. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Guru minta salam dipimpin oleh Sofia. Silahkan Sofia pimpin teman-temannya untuk mengucapkan salam. Ya, beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, apakah kalian sudah mencuci tangan sebelumnya anak-anak? Tolong sebelum belajar Bu Guru minta videonya diaktifkan ya. Bu Guru pengen sekali melihat muka dan wajah kalian semua anak-anak. Nah, sebelum belajar, Bu Guru ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Bu Guru ingin menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tema 8 mengenai bumiku, subtema 3 bumi, matahari, dan bulan pada pembelajaran pertama. Nah, pada pembelajaran pertama ini adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran pertama ini, yang pertama adalah
kalian dapat menjelaskan apa itu gerhana matahari. Lalu yang kedua, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis dari gerhana matahari itu apa. Lalu kalian dapat menentukan posisi dari gerhana matahari itu bagaimana. Serta kalian yang terakhir nanti bisa membuat satu buah buklet sederhana mengenai gerhana matahari. Nah, sebelum kita belajar, Bu Guru mau mengajak kalian bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo sama-sama kita melakukan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya karena kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar mengenai Garuda Pancasila, sebelum kita belajar, Bu Guru ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Tadi malam Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada kelompok bulan, ada kelompok matahari, dan ada kelompok bumi. Nah, masing-masing kelompok di situ nanti akan berdiskusi. Coba dimatikan dulu mikrofonnya ya. Nah, karena di sini masih COVID, jadi belum ada izin untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Bu Guru minta kalian untuk tugas kelompoknya itu dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Jadi kalian bisa berdiskusi bersama orang tua, bersama kakak, ataupun adik kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita belajar, Bu Guru di sini ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih mengingat materi sebelumnya? Kita sudah membahas mengenai gerhana apa sebelumnya? Coba dijawab, gerhana apa yang kita bahas? Sebelumnya kita sudah membahas apa? Ya, sebelumnya kita sudah membahas gerhana bulan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gerhana matahari. Ada yang tahu tidak apa itu gerhana matahari? Ada yang tahu apa itu gerhana matahari?
Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, karena masih ada yang belum tahu mengenai gerhana matahari, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu mengenai gerhana matahari. Tapi sebelumnya, Bu Guru mau mengajak kalian untuk menyaksikan video mengenai gerhana matahari. Silahkan disaksikan. Pada 9 Maret nanti, sebagian matahari total bisa dilihat oleh kita dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Halmahera. Banyak orang dari seluruh dunia sangat antusias dengan hal ini. Namun nyatanya cukup banyak dari kita. Pada 9 Maret nanti, sebagian matahari total bisa dilihat oleh kita dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Halmahera. Banyak orang dari seluruh dunia sangat antusias dengan hal ini. Namun nyatanya cukup banyak dari kita di Indonesia yang belum tahu tentang hal ini. Tapi bagaimana fenomena ini sebenarnya terjadi dan mengapa sangat spesial? Pendeknya, ini spesial karena gerhana matahari total terakhir kali terjadi di Indonesia pada tahun 1983, yang artinya itu sudah lama sekali. Fenomena ini hanya terjadi tiap 33 tahun sekali di Indonesia, yang artinya jika kita kelewatan pada tahun ini, kita baru bisa melihat kembali gerhana matahari total di Indonesia pada tahun 2046. Ya, sekali lagi 2046. Lalu kembali ke topik awal, bagaimana sebenarnya gerhana matahari total bisa terjadi? Intinya, gerhana matahari total terjadi ketika bulan untuk menyelidikan berbagai dari matahari yang sering jauh akan lewat sedang berada di antara matahari dan kita. Bulan yang sedang berada di posisi ini menutupi cahaya matahari kita, sehingga kemudian menghasilkan bayangan di bumi kita yang kemudian kita biasa sebut sebagai gerhana matahari. Bayangan bulan yang sampai ke bumi ini bulannya. Bulan merupakan bayangan bulan yang tidak dapat menutupi cahaya matahari sepenuhnya, sehingga menghasilkan fenomena gerhana matahari sebagian jika dilihat dari bumi. Dan kemudian ada juga bagian yang bernama umbra, bagian bayangan bulan yang sepenuhnya menutupi cahaya matahari. Umbra itulah yang kemudian menghasilkan gerhana matahari total yang sangat indah dan hanya eksklusif terjadi di Indonesia pada tahun ini. Jadi setelah mengetahui ini semua dan lupa untuk ikut merayakan gerhana matahari total dan pada besok yang tentunya sekali lagi yang eksklusif terjadi di negara kita, Indonesia. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan tentang gerhana matahari. Sebelumnya Bu Guru mau bertanya, apakah kalian sudah mendownload LKPD yang Bu Guru bagikan melalui Google Classroom-nya? Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan kalian mengenai gerhana, ayo sama-sama kita baca secara bergiliran untuk LKPD pertamanya. Kalian di sini disuruh untuk membaca teks dengan teliti. Nah, di sini ada bacaan mengenai gerhana matahari. Silakan Bu Guru minta yang membantu Bu Guru membaca pertama. Coba Bu Guru minta Ratna Sari. Silakan Ratna. Gerhana matahari. Untuk paragraf pertama. Gerhana matahari terjadi pada setiap hari ketika bulan baru atau bulan yang sehingga matahari terjadi ketika bulan dan matahari dalam satu garis lurus. Menunjukkan bulan berada di antara bumi dan matahari. Penunjukan tersebut menyebabkan cahaya matahari kemudian terhalang oleh bulan. Ya, terima kasih Ratna Sari. Selanjutnya Bu Guru minta Sofia, silakan dibantu untuk membaca paragraf selanjutnya. Setelah terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih dekat dari bumi, hanya sebagian tekan saja yang mengalami gerhana matahari.
hari cincin terjadi permukaan bumi yang terkena lanjutan layang-layang tinggi. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Ya, terima kasih Asra. Nah, sekarang tugas kalian secara individu ya, kalian harus menggarisbawahi informasi penting yang berhubungan dengan pertanyaan di bawah ini. Jadi dari pertanyaan tadi kalian cari kapan gerhana matahari itu terjadi, lalu apa yang menyebabkan gerhana matahari terjadi. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Nah, silahkan sekarang kalian baca ulang bacaan mengenai gerhana matahari, lalu jawab 3 pertanyaan tersebut. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Bisa dipahami? Bisa dimengerti tugasnya atau tidak? Iya. Dijawab di buku, nanti jawabannya difoto dan di screenshot ke grup WA ya. Silahkan dijawab dulu. Silahkan Asraf dijawab. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Silahkan dijawab ya Asraf. Silahkan dicari kapan gerhana matahari itu terjadi. Lalu, apa yang menyebabkan gerhana matahari terjadi? Serta apa jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Silahkan kalian kerjakan. Coba ya. Dikerjakan. Coba dicari kapan gerhana matahari terjadi. Lalu apa yang menyebabkan gerhana matahari terjadi? Dan apa jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Tadi kalian sudah membaca bacaan mengenai gerhana matahari. Kalian juga sudah menonton video tentang gerhana matahari. Nah, sekarang coba kalian jawab 3 pertanyaan tersebut. Kelihatan di layarnya pertanyaannya? Kelihatan tidak pertanyaannya? Tidak kelihatan? Ya. Belum kelihatan? Coba Bu Guru screenkan lagi ya. Tunggu sebentar, Bu Guru tampilkan. Bu Guru tampilkan. Nih, tunggu bentar. Nih, sudah kelihatan pertanyaannya? Nah, silakan, itu pertanyaannya. Silakan dijawab, waktunya 5 menit. Silakan dijawab ya.
itu pertanyaannya. Silahkan. Sudah jadi? Bu Guru kasih waktu 2 menit lagi ya. Oke, sudah ya. Sekarang Bu Guru minta coba Bu Guru mau Bu Guru mau Bu Guru mau minta coba Nuha dijawab ya pertanyaan Bu Guru. Silakan Nuha. Nuha satu tempat kan bersama Asraf? Kapan gerhana matahari itu terjadi, Nuha? Terjadi di siang atau malam hari, Nuha? Gerhana matahari itu terjadinya kapan? Ayo Nuha. Kapan gerhana matahari itu terjadi? Ayo Nuha. Mana Nuha? Ya beri ya. Gerhana matahari terjadi pada siang hari buka bulan baru atau bulan madu. Iya, bagaimana menurut teman-teman yang lain, setuju tidak? Setuju atau tidak kalau gerhana matahari terjadi di siang hari saat bulan? Setuju katanya ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, coba Bu Guru minta Lutfiana Ulfa. Ayo Lutfi. Apa sih yang menyebabkan gerhana matahari itu terjadi? Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis yang lurus. Iya, betul sekali. Coba Bu Guru minta sekarang Kesia. Kesia, apa sih jenis-jenis gerhana matahari? Ayo Kesia dijawab, apa jenis-jenis gerhana matahari? Gerhana matahari cincin sama gerhana matahari total. Itu saja, ada 2, ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari cincin. Iya, bagus sekali Ratnasari ya. Jadi jenis-jenis gerhana matahari itu ada 3. Yang satu gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari cincin, dan yang ketiga ada gerhana matahari sebagian. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kalian seharusnya melakukan sebuah percobaan sederhana mengenai gerhana matahari. Namun karena kita tidak bisa melaksanakan kegiatan diskusi secara langsung, maka Bu Guru meminta kalian untuk melaksanakan diskusi bersama orang tua, kakak atau adik kalian di rumah mengenai gerhana matahari. Coba disaksikan videonya. Nih ya, percobaannya seperti ini. Silahkan ditonton.
Coba dilihat ya. Sudah kelihatan? Sudah sudah kelihatan? Ya, silahkan ditonton ya. Sebagai pengganti bumi dan bola pingpong kita jadikan perumpamaan dia sebagai bulan. Jika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis sejajar, ini akan terjadi karena sebagian cahaya matahari tertutup. Kita tutup kembali. Nih ya, video mengenai gerhana matahari. Coba ditonton. Nanti kalian akan membuat video seperti ini di rumah kalian masing-masing. Nah teman-teman, ini posisinya sudah kita ubah ya. Bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Nah sekarang kita praktekkan ya proses terjadinya gerhana matahari. Kita nyalakan. Nah jika seperti ini teman-teman, terjadi gerhana matahari sebagian karena sebagian cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Jika kita coba turunkan lagi seperti ini, terjadi gerhana matahari total karena seluruh cahaya matahari tertutup atau terhalang oleh bulan. Coba kita turunkan lagi. Ya, terjadi gerhana matahari sebagian. Ya. Jika kita coba tempatkan lagi, terjadi matahari total. Jadi proses terjadinya gerhana matahari ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Seperti itu ya teman-teman. Ya, bagaimana? Sudah dimengerti anak-anak? Sudah, alhamdulillah ya, kalian sudah mengerti. Nah, jadi tugas kalian nanti secara individu kalian membuat satu buah video bagaimana cara membuktikan terjadinya gerhana matahari seperti tadi. Kalian siapkan dulu alat dan bahan yang kalian butuhkan. Lalu selanjutnya nanti kalian berdiskusi bersama orang tua kalian, bersama kakak kalian, dan bersama adik kalian. Bagaimana? Kalian mengerti? Tugasnya apa? Sudah mengerti belum tugasnya? Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke pembelajaran selanjutnya. Tunggu sebentar, Bu Guru share lagi. Sudah kelihatan belum? Belum kelihatan? Nah, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai gerhana matahari, Bu Guru akan memberikan kalian penjelasan ya anak-anak. Nah, di sini tahukah kamu bahwa untuk mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau kira-kira 1 tahun. Demikian juga dengan bulan. Bulan berevolusi 27,5 hari. Tetapi karena bumi juga berputar, membuat bulan memerlukan waktu lebih untuk kembali pada
posisinya semula. Bulan merupakan tetangga terdekat bumi dalam tata surya. Permukaannya bertabur batu dan terdiri dari hamparan titik-titik kawah yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang selama dalam jalur orbitnya, bulan dan bumi menjadi satu garis atau sejajar. Ketika hal ini terjadi, maka inilah yang disebut dengan nama gerhana. Nah, ini adalah gambar dari gerhana matahari. Dilihat gambarnya ini. Kalian lihat gambarnya? Ini yang Bu Guru kasih tanda ini gambar apa ini anak-anak? Nggak ada. Nggak ada gambarnya? Tidak ada gambarnya kelihatan? Kalau ini kelihatan? Terlihat belum? Oke, belum kelihatan ya? Tunggu sebentar. Nih, kelihatan? Belum. Kelihatan? Ya, ini adalah gerhana matahari di mana posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari gerhana matahari. Yang pertama ada namanya gerhana matahari total. Gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana matahari total apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi dan bulan serta bumi dan matahari. Ini adalah gambar dari gerhana bulan total. Lalu ada namanya gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Ini contoh dari gerhana sebagian. Selanjutnya ada namanya gerhana matahari cincin. Coba Bu Guru minta Sophia bantu Bu Guru membaca gerhana matahari cincin. Bisa dibaca? Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Oke. Ya. Ini adalah gambar dari gerhana
penting yang paling perlu kalian ketahui bahwa gerhana matahari itu tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Kira-kira Bu Guru mau bertanya nih, apa sih perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan? Kalau gerhana matahari boleh dilihat secara langsung atau tidak? Tidak. Kalau gerhana matahari boleh nggak? Langsung berdiri kuat. Kalau gerhana bulan boleh dilihat secara langsung? Boleh. Bu Guru mau bertanya lagi nih, siapa yang pernah melihat gerhana bulan? Kapan kalian melihat gerhana bulan? Oh ya, berarti sudah ada yang menonton ya. Kemarin pada tanggal 24 Mei terjadi gerhana bulan total ya. Nah, untuk menambah lagi pengetahuan kalian mengenai gerhana bulan, coba sekarang kalian tonton video berikut ini. Ditonton ya, nanti Bu Guru ada pertanyaan untuk kalian. Silahkan disimak baik-baik, ditonton baik-baik. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi haruslah tepat segaris. Seperti ini. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi. Setiap
setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umrah bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umrah bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti mengenai gerhana matahari? Sudah mengerti tidak? Sekarang guru mau tanya lagi sekali. Kapan terjadinya gerhana matahari? Di siang hari. Lalu pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan gerhana matahari terjadi? Coba dibantu Bu Guru. Ratna, gimana? Kenapa gerhana matahari bisa terjadi? Gerhana matahari terjadi bulan matahari dan turun. Iya, pinter Ratna. Coba Bu Guru mau dengar suaranya Rapli. Nih, mana Rapli? Coba sebutkan Bu Guru jenis-jenis dari gerhana matahari itu apa saja? Coba Raplio, mana suaranya? Tadi Bu Guru sempat melihat Rapli. Coba videonya semua diaktifkan. Tadi Bu Guru sempat melihat Rapli bersama Muhammad Asraf ya, satu kamera. Ayo coba Muhammad, Rapli, Hariri atau Asraf, jenis-jenis gerhana matahari itu ada gerhana matahari apa saja? Matahari cincin. Terus dan gerhana matahari dan gerhana matahari total. Ya, pinter semuanya ya. Nah, selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian mengenai gerhana matahari, ini kita akan belajar bahasa Indonesia anak-anak. Kalian kelihatan ini? Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, di sini kalian akan membuat satu buah buklet sederhana. Buklet di sini adalah buku kecil ya yang berisi informasi penting. Jadi langkah-langkah membuat buklet yang pertama di sini. Nih, langkah membuat buklet. Pertama kalian siapkan dulu satu buah kertas HPS A4. Lalu kertasnya kalian lipat sedemikian rupa sehingga menyerupai satu buah tumpukan buku. Nanti kertas ini kalian isikan dengan sampul gambar mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, kalau kalian mau lebih tahu juga bisa nih. Sekarang Bu Guru mau kasih lihat video video pembuatan buklet ya.
pembuatan buklet. Coba nih ditonton sama-sama ya. Kelihatan? Kelihatan ini?
Aktifkan videonya supaya Bu Guru bisa melihat bagaimana cara kalian membuat buklet sederhana. Coba sediakan kertasnya dulu. Mana kertasnya? Itu ada Asraf, ada Nuha, ada Yazid. Bu Guru lihat ya, ikut kerja ya. Ya, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Ya, bagus. Kalian sudah mulai melipat kertasnya ya. Ada yang sudah jadi bukletnya? Nah, itu Bu Guru lihat ya. Tadi Eva ke rumah Bu Guru pinjam laptop Bu Guru ya. Ya, Asraf sudah mulai membuat. Itu Bu Guru lihat ada kertas. Yuk, itu ada Supiana Supiani. Iya. Sudah mulai juga membuat buklet ya. Sofia, mana tidak terlihat video pembuatan bukletnya, nak? Guntur Sakti. Ini Kesia ya, Guntur Sakti. Ya. Yo, Sofia sudah jadi. Coba dikasih lihat Sofia ke kamera. Oke. Sekarang Bu Guru minta Sofia presentasikan Sofia ya. Yang kamu buat itu bukletnya, kamu jelaskan judulnya apa, kasih lihat gambarnya di depan kamera supaya jelas. Silakan dipresentasikan Sofia. Tinggal dibaca saja. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Pengertian gerhana matahari dan proses terjadinya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan terasa di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup. Jenis-jenis gerhana matahari. Gerhana matahari total, gerhana matahari bagian, gerhana matahari cincin, gerhana matahari hibrida. Coba kasih lihat Bu Guru Sofia gambarnya, tinggal dikasih lihat saja secara singkat ya. Ya, lalu halaman selanjutnya. Pengertian gerhana bulan. Terus proses terjadinya. Nah, bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayang bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi dan bulan tepat
garis lurus dan bulan berada dalam fase purnama. Coba kasih lihat Bu Guru, mana bukletnya? Kasih lihat ke kamera. Baliknya lagi Sofia. Dibaliknya lagi. Ya, lagi dibaliknya. Oke, bagus sekali ya hasilnya. Nah, untuk anak-anak yang belum mengumpulkan dan belum jadi, nanti silahkan kalian kirim gambar buklet yang sudah kalian buat melalui WhatsApp grup ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bu Guru ingin bertanya, apakah ada kegiatan yang paling kalian sukai pada hari ini? Ada. Kegiatan yang mana yang paling kalian sukai? Kegiatan yang mana? Kita membuat swab. Kegiatan membuat buklet. Lalu tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Tentang gerhana matahari. Tentang gerhana matahari. Terus yang kedua tentang apa? Yang kalian buat baru apa? Tentang buklet. Tadi juga ada jenis-jenis dari gerhana matahari. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Guru minta kalian untuk menjawab soal yang ada di Google Form pada Google Classroom ya. Nanti kalian jawab. Jangan lupa menulis nama dan lain-lain. Nanti kalian kirim melalui WhatsApp grup atau nanti langsung nge-link ya. Nilainya kalian bisa langsung tahu melalui Google Form. Nah, sebelumnya silahkan dikerjakan dulu soalnya selama 5 menit. Di Google Classroom ya. Soalnya gampang-gampang kan? Kalau sudah jadi kasih tahu Bu Guru ya. Sudah jadi? Sofia sudah jadi? Ratna sudah jadi Ratna? Ratna sudah jadi? Ya, nanti Bu Guru cek ya, yang belum jadi masih bisa mengerjakan. Nah, sekarang anak-anak sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru ingin mengingatkan kalian agar kalian selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga jarak, dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Kalau keluar jangan lupa menggunakan masker dan sering-sering mencuci tangan. Ya, sebelum kita pulang, Bu Guru akan menyampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tema 8 pembelajaran ketiga ya. Seperti biasa, sebelum kita pulang, Bu Guru minta kalian untuk supaya segar ya, semuanya diaktifkan kameranya. Kita tepuk PPK ya. Siap semuanya? Silakan diaktifkan kameranya, kita tepuk PPK.
religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Menyenangkan. PPK hebat. Oke, sebelum kita pulang, kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Kadal Nongak. Yuk, kita sama-sama. Indonesia Dulu ya. membantu sesama selalu. Yuk sama-sama nyanyikan lagu Kadal Nongak. Kadal nongak lestari benang kata sekatiran aku dendeng mun cempat si kembang sanda sak sengah tujarisan abad kadal onan nabati pencarian adu dendeng mun cempat si kembang sanda sak sengah tujarisan abad. Ya, sebelum pulang, Bu Guru minta Asraf tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan Ayuna pimpin temannya untuk memberi salam. Ya, terima kasih ya untuk semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran dari pagi tadi sampai siang ini. Bu Guru berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa secepatnya melaksanakan tatap muka dan kita bisa bersekolah seperti biasanya ya. Sekian pelajaran kita pada hari ini.